Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dengan NIM 2009-016-02-015, Prodi Akuntansi Terapan kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang diampu oleh dosen Nur Aisyah SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis guna untuk memenuhi UTS statistik inferensial. Definisi. Adapun definisi hipotesis yaitu hipotesis statistik. Yang pertama, pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang kedua, statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel seperti rata-rata, simpangan baku, varian, dan korelasi. Penolakan suatu hipotesis berarti hipotesis tersebut salah. Penerimaan suatu hipotesis berarti tidak punya bukti untuk percaya yang sebaliknya. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Yang kedua, tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Pasangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu H1. Lawannya hipotesis nol, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet. Yang kedua, berapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap. Rumusan hipotesis. Yang pertama, produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Yang kedua, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Yang kedua, hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif, yang pertama, apakah ada perbedaan produktivitas gillnet di situ Bondo dan di Probolinggo? Yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas Tral dan Cantrang? Rumusan hipotesis yang pertama, tidak terdapat perbedaan produktivitas padi di situ Bondo dan Probolinggo. Yang kedua, efektivitas Tral tidak berbeda dibandingkan Cantrang. Yang ketiga, hipotesis hubungan asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Yang kedua, apakah ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan? Adapun rumusnya yaitu yang pertama, tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. Yang kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. Adapun arah uji yaitu uji dua arah, two-sided test. Yang seperti yang tertampil rumusnya yaitu menentukan nilai atau menentukan besaran nilai variabel pada tabel di atas. Arah uji satu arah yaitu one-side test. Seperti rumusnya, menentukan besaran variabel nilai seperti yang tertampil di atas. Jenis galat, type of NROS, yaitu galat jenis 1, penolakan HO yang besar, galat jenis 2, yaitu penerimaan HO yang salah.
Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Dan yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu tentukan formulasi hipotesis, yang kedua tentukan taraf nyata, yang ketiga tentukan kriteria pengujian, dan yang keempat hitung nilai uji statistik, serta yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama menentukan formulasi hipotesis. A. Hipotesis 0 yaitu H0 dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak. Yang B, hipotesis alternatif atau tandingan HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Bentuk HA terdiri atas seperti yang tertampil. Contohnya adalah pengujian bubu berumpan lebih efektif dibanding bubu tanpa umpan. Hipotesisnya H0 bubu berumpan sama dengan bubu tanpa umpan. HA bubu berumpan lebih efektif daripada bubu tanpa umpan. Hipotesisnya yaitu H0 swakin time bubu berumpan sama dengan swakin time bubu tanpa umpan. HA swakin time bubu berumpan lebih singkat dibanding bubu tanpa umpan. Yang kedua yaitu tentukan taraf nyata, signifikan level. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Adapun ketentuan kriteria pengujian dan bentuk keputusan menerima atau menolak HO seperti yang tertampil, ada yang uji rata-rata dan ada yang uji proporsi. 4. Menentukan nilai uji statistik, yaitu seperti simpangan baku populasi diketahui dan simpangan baku populasi tidak diketahui, ada sampel besar dan ada sampel kecil. 5. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Adapun contoh soalnya seperti berikut, yaitu contoh soal 1 dan jawaban soal 1, serta contoh soal 2, contoh jawaban soal 2, contoh soal 3, jawaban soal 3, dan contoh soal 4, jawaban soal 4. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.